Pembalap Ducati Francesco Bagnaia tak ingin kehilangan fokusnya menghadapi seri MotoGP Jerman 2024 pada akhir pekan ini. Persaingan perebutan gelar juara dunia kelas utama akan berlanjut akhir pekan ini dalam seri MotoGP Jerman 2024 di Sachsenring. Menghadapi seri ke-9 MotoGP 2024 tersebut, kemenangan tentu ingin dibidik Francesco Bagnaia yang sedang berada dalam kondisi on fire. Bagaimana tidak, rider asal Italia itu tampil sangat dominan pada balapan terakhir dalam seri Grand Prix Belanda di sirkuit Assen pekan kemarin. Sejak hari pertama hingga sesi balapan utama tuntas, Bagnaia selalu nangkring sebagai pembalap tercepat dengan kuda besinya. Ritme yang solid bahkan ditunjukkan murid Valentino Rossi itu ketika balapan utama dengan menghadirkan gap 3,6 detik saat menyentuh finish. Mengaspal dalam seri MotoGP Jerman 2024 untuk pekan ini, tantangan berat akan dihadapi Bagnaia untuk bisa melanjutkan tren apiknya. Jika berbicara tentang balapan di Sachsenring, Bagnaia harus mewaspadai satu nama yaitu Marc Marquez yang sekarang membela Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien itu memiliki rekor mentereng ketika tampil di lintasan sepanjang 3,6 km tersebut. Bagaimana tidak, Marquez selalu menang di Sachsenring sejak musim perdananya di kelas MotoGP pada 2013 hingga 2019. Dia kembali menginjak podium tertinggi pada musim 2021 usai di tahun sebelumnya MotoGP tidak menggelar balapan di sana lantaran pandemi. Itu menjadi kemenangan terakhir Marquez di Sachsenring dan kini dia kembali menargetkan kemenangan bersama motor Ducati. Selain Marquez, Bagnaia juga harus mewaspadai Jorge Martin dari Pramac Racing yang dalam 2 musim terakhir menjadi rival bebuyutannya. Martinator menjadi satu-satunya pembalap yang secara konsisten bisa menandingi ritme juara bertahan kelas MotoGP dalam 2 musim terakhir itu. Di musim lalu, Bagnaia bersaing ketat dengan Martin yang akhirnya keluar sebagai pemenang di sprint dan sesi balapan utama. Bagi Bagnaia, Marquez dan Martin memiliki sesuatu yang lebih ketika mengaspal di Sachsenring. Saya pikir kami akan pergi ke sirkuit di mana Martin dan Marquez memiliki sesuatu yang lebih, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Tapi tahun lalu saya bertarung dalam balapan dengan Martin dan itu adalah balapan yang luar biasa, sangat cepat. Jadi saya pikir jika kami memulai dengan baik, seperti akhir pekan ini, kami juga bisa bertarung untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itu tidak akan mudah, tapi saya pikir dengan cara kami bekerja dan perasaan yang saya miliki dengan motor, kami bisa melakukannya dengan baik. Enea Bastianini sekali lagi menjadi paket kejutan MotoGP pada balapan hari Minggu di Assen. Pembalap Italia ini memulai balapan dari posisi yang cukup jauh di belakang, dari posisi ke-10 setelah kualifikasi yang buruk. Namun ia berhasil mengakhiri balapan dengan baik, di mana ia melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh pembalap lain. Untuk meraih posisi ketiga dan kembali naik podium setelah sebelumnya meraih posisi tersebut di Mugello. Sebelum jeda musim semi, The Beast mengalahkan rivalnya, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez,
Dalam sebuah manuver yang membuat sang juara dunia 8 kali itu keluar dari lintasan yang menurutnya menjadi kunci mengapa ia harus dihukum 16 detik tambahan pada waktu balapannya karena tidak menghargai tekanan ban. Setelah balapan, Bastianini mengakui bahwa finish di podium adalah tujuannya. Terlepas dari posisi gridnya yang buruk, dalam balapan yang lebih sulit daripada yang ia perkirakan sebelumnya karena kondisi yang lebih dingin. Setelah balapan kemarin, podium bisa saja menjadi target hari ini. Dan pada akhirnya saya senang bisa berada di sini, kata pembalap bernomor 23. Balapan ini sedikit lebih sulit dari yang saya perkirakan karena saya sedikit kesulitan dengan ban belakang dan start saya tidak terlalu bagus. Tapi lap demi lap saya menjadi lebih baik dan ketika saya melihat bahwa saya bisa naik podium, saya memberikan segalanya untuk melakukannya. Dan tidak ada apa-apa, saya ada di sini. Dia kemudian menjelaskan bagaimana duelnya dengan Marc Marquez untuk meraih podium. Itu luar biasa, karena kami mengerem begitu lama. Tak satu pun dari kami yang mau mengalah. Pada akhirnya pembalap dengan posisi terbaik selalu menang, dan hari ini saya berada di sisi dalam dan berhasil menyalip. Akhirnya, ia menjadikan hari Sabtu sebagai tugas yang tertunda. Meskipun menurutnya kualifikasi di Assen sedikit aneh, kualifikasi adalah sebuah kesulitan. Pastinya. Tapi tahun ini saya merasa lebih baik di hari Sabtu. Apa yang terjadi kemarin agak aneh karena saya berada di grup seperti para pembalap Moto3. Tapi di masa depan kami harus mengurangi penderitaan, pungkasnya. Hari ini Marc Marquez melakukan yang terbaik yang dia bisa dalam balapan, mencoba membuka celah dengan menunjukkan kemampuannya, tetapi dia tidak berhasil naik podium. Dia menghabiskan seluruh balapan di posisi keempat, tetapi karena bannya mulai aus, dia kehilangan tempat menjelang akhir balapan. Disalip oleh Maverick Vinales, pembalap Cervera ini kemudian berhasil merebut kembali posisinya dan finish di urutan keempat. Perlu dicatat bahwa dia mendapat peringatan tentang batas lintasan di awal balapan dan dia telah mengalami masalah lain atau kesalahan manusia yang diakui oleh Marquez sendiri kemarin setelah sprint race. Untuk alasan ini, hari ini Marc telah berjuang melawan segala rintangan untuk mendekati podium dengan selisih 8/10 detik dari pembalap posisi ketiga, dalam hal ini Enea Bastianini. Meskipun telah melewati garis finish di posisi keempat, diputuskan untuk menghukum Marc Marquez karena tekanan ban. Masalah ini menjadi kontroversi dan banyak dikomentari, tetapi pembalap tim Gresini akan memiliki penalti waktu 16 detik. Jadi untungnya dia finish di dalam 10 besar, akan tetapi dia akan kehilangan posisi dan poin, dia turun dari posisi keempat ke posisi ke-10. Namun podium tidak dimodifikasi, tetapi semua pembalap di belakangnya akan mendapatkan satu posisi. Marc Marquez mengangkat alisnya dengan memberi isyarat kepada Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya di MotoGP Belanda. Pembalap Gresini tersebut tampaknya mengalah pada lap 8 di Assen saat mereka berebut podium. Marquez dari Gresini terpaksa harus puas berada di posisi keempat dan Di Giannantonio dari VR46 di posisi kelima dalam balapan yang dimenangi oleh pembalap tim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia.
Sylvain Guintoli dari TNT Sports yakin Marquez mendahului Di Giannantonio untuk menghindari penalti tekanan ban. Sangat mungkin. Bagi saya, seperti itulah kelihatannya, katanya. Ini adalah pertama kalinya kami melihat seorang pembalap melakukan gerakan yang jelas untuk mencoba berada di belakang seseorang.